Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi di acara Sapa Rakyat. Ini acara perdana sebetulnya. Ini tamu undangan kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, ini jauh rumahnya di Bogor, Kabupaten Bogor. Namanya Bapak Sukanta SSI. Beliau sudah lama tinggal di Bogor. Saya ingin tahu apa sih kuliner di Bogor. Ini acaranya acara Sapa Rakyat. Jadi acara Sapa Rakyat ini kita ingin tahu banyak hal tentang profesi aktivitas masyarakat, khususnya rakyat Indonesia. Ya mudah-mudahan nanti bisa ke Eropa lah. Mudah-mudahan ya. Baik, kawan-kawan YouTube semuanya, ini acara istimewa, spesial. Spesial sekali nih Pak. Pak Kanta sudah hadir di sini. Kita ingin tahu Bogor itu katanya sih banyak kuliner ya. Berbagai macam, saya sebutkan satu misalkan mie Bogor ya, ada asinannya, kemudian ada rujaknya, bahkan ada toge, apa itu namanya tuh, toge Bogor ya, toge goreng Bogor ya. Nah ini unik Pandi. Ya. Ini dibilang toge goreng. Ya. Toge goreng tapi proses pembuatannya tidak digoreng. Ya. Seperti Indomie. Betul. Indomie goreng, tapi Indomie itu tidak digoreng, tapi direbus. Ini pun begitu, toge goreng tapi prosesnya direbus. Nah inilah keunikan Bogor ini. Iya. Salah satunya kuliner khasnya. Kalau yang sering, karena Pak Kanta sudah punya anak 3 dan hampir 4 ya, mudah-mudahan ya. Waduh. Saya dengar cerita di lapangan tuh ada itu udah mau punya anak lagi. Nah ini udah mau 4 anak. Yang sering dimakan Pak Kanta di Bogor apa aja tuh? Aduh, Kulinernya lah ya, sering banget. Ya, biar orang-orang tahu ke Bogor nanti makan apa. ya. Itulah keistimewaannya di Bogor Pandi. Sejuk, nyaman. Dari 1 tambah jadi 2. Oh gitu ya. Dari 3 jadi 4. Ini karena suasana Bogor ini begitu homey. Orang bekerja di Jakarta tinggalnya di Bogor Pandi. Oh iya banyak. Nah, saya setiap hari itu kalau weekend sering berburu kuliner banyak sekali. Ada ya salah satunya tadi toge, ada soto. Nah, saya kalau malam-malam tuh soto Bogor. Nih musim hujan juga sekarang Pak ya. Berkuah-kuah. Butuh yang berkuah-kuah. Sebetulnya banyak. Ada bakso, ada kuah ya berkuah. Baksonya banyak nih. Yang terkenal itu bakso susupan. Bakso susupan. Ini yang belum tahu tuh susupan tuh di mana tempatnya Pak? Pokoknya di daerah Bang Barung Raya itu di Bogor Utara. Bogor Utara, Bang Barung Raya. Kalau dari Jakarta pintu tol sebelah kanan itu udah Bogor Utara. Karena Bogor ini sempit banget. Sempit ya, padat ya. Masuk tol, Tugu Kujang, muter. Itu udah Bogor Tengah. Bogor Tengah. Kalau ke BTM bawah itu Bogor Selatan sudah. Nah itu Kampung Arab. Di situ juga kulinernya banyak. Ke kanan itu Bogor Tanah Sareal, itu Yasmin juga banyak. Kemudian lurus lagi ke Bantarjati, ke Bang Barung. Nah di situ kuliner tempat bakso susupan, bakso boboho. Ada 2 tuh, bakso susupan dan boboho. Ini memang yang terkenalnya 2 ini bakso. Kemudian soto mie. Nah kalau masalah soto ini karena teman-teman netizen ini tahunya itu lewat internet ya. Iya. Lewat internet soto kuning Pak Yusuf, soto kuning Pak Yusuf. Di daerah Surya Kencana biasanya Pak Andi. Di daerah Nah itu yang Surya Kencana tuh yang paling orang tuh. Itu terkenal sekali. Kulinernya banyak. Biasanya memang kuliner turun temurun itu. Karena di situ terkenal dengan apa namanya etnis Tionghoa. Oh sejarahnya. Betul, etnis Tionghoa di situ memang. Ada ruko-ruko. Ya sekarang masih ada sih. Disitulah etnis Tionghoa berkembang, kemudian menetap dan bekerja sama atau membaur dengan penduduk setempat di situ. Tapi kalau yang saya sering ya melihat dari media ataupun yang lain ataupun yang berkunjung ke sana selalu mencari asinan Bogor. Kalau ke Bogor, misalkan saya sama keluarga saya, kalau saya di Tangerang, saya orang Tangerang Pak, Kabupaten Tangerang tepatnya. Nih, Mas Andi di Bogor ya, itu tolong dong titipin asinan Bogornya. Ya itu banyak jalan-jalan di semua kota. Ya, semua kota terkenal itu asinan Bogor karena
di dulu mungkin ya di ketersediaan buah dan sayur di Bogor itu melimpah ya. Iya betul betul. Karena Bogor ini kecil kan di tengah dia Bogor, kota Bogor dan dilingkup oleh Kabupaten Bogor. Di mana sayur-sayuran itu biasanya disuplai dari Kabupaten Puncak, gitu. Cianjur ya. Itu melimpah. Nah, yang membuat terkenal itu sebetulnya apa namanya? Asinan mereknya ya Pak dia, Ya, bukan bukan asinan Gedung Dalam. Gedung Dalam. Di daerah Sulia Kencana juga itu. Sulia Kencana. Yang mempopulerkannya kembali etnis Tionghoa. Betul, dia sebetulnya asinannya itu ada buah, ada sayur, ada kol, ada mentimun, ada kalau buahnya itu macam-macam, ada mangga, ada pepaya, kemudian diracik pakai kuah cuka tuh banyak. Nah, kuah cuka, terus biasanya dimakan pakai kerupuk ya. kerupuk yang kuning ya. Itu lah kerupuk asoy biasanya. Nah, ini biasanya pos bulan Ramadan depan tuh. terus lagi nih. Ada itu goreng kacangnya itu. Nah, itu kacang di tengahnya. Pokoknya dimakannya memang di apa namanya di satu mangkok di kuah, wah itu mantep banget. Orang netizen tuh lihat tuh ya, biar nanti bisa meniru lah ciri khas makanan Bogor dan menarik sekali memang. Memang yang mempopulerkan itu biasanya etnis Tionghoa ya. Kalau di Bogor itu kulinernya. Sama dengan di tempat saya Tangerang, kabupaten saya kota Tangerang itu banyak juga. Nah ini mungkin laksa juga, betul. Ada laksa. Kalau kemudian penduduk-penduduk sekitar atau yang ya warga-warga sekitar juga memang menjual, tapi biasanya di perumahannya di gang atau di ini juga apa namanya seperti itu asinan-asinan cuman homemade-nya gitu ya. Tapi yang di brand atau terkenalnya yaitu asinan Gedung Dalam. Nah, meningkat ke pembicaraan selanjutnya, Pak. Ini trennya sekarang kan lagi banyak apa namanya kopi ya. Ini menarik ini ciri khas Indonesia, kearifan lokal kita jaga kan begitu. Apalagi Jawa Barat ya tentunya kan salah satu Bogor itu salah satu di kota di provinsi Jawa Barat ya. Ya. Nah, saya lihat banyak kampus sana kan ada IPB, kemudian ada Pakuan dan lain-lain ya. Nah, anak budaya juga mayoritas sana banyak penggemar kopi juga. Karena banyak berdirinya kafe-kafe ya. Tapi saya melihat itu tumbuh tapi gugur lagi gitu. Tidak lama. Nah, ini kenapa ini pertanyaan banyak. Mungkin daerah ini sama daerah juga di entah itu di Makassar, di Medan, di Jakarta mendirikan kafe tapi tidak lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun, maksimal sampai 5 tahun lah. Kemudian lagi kembali itu ada apa itu di Bogor itu? Kita ambil kasus di Bogor ya. Oke, mungkin di Bogor begini, komoditas kopi ini memang sekarang sedang booming ya. Kopi itu di mana-mana orang membicarakan kopi ini. Ada kopi, ada 2 jenis kopi biasanya Robusta, Arabica, dan setiap daerah di Indonesia itu punya masing-masing kerasan. Ini saya biar lebih nikmat, saya ambil kopi dari Bogor ini. Betul. Ini kopi dari Jakarta juga. Kopinya ini oleh-oleh dari Bogor, kopi teko. Kopi teko. Alhamdulillah. Nah ini Bogor, dari Bogor kopinya, nikmat sekali. Jadi gini, ini kopi ini memang era setelah apa ya, setahun 2 tahun ke belakang lah ya, itu mulai booming, mulai diperjualbelikan, mulai dikonteskan juga di luar negeri, dan setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri ya, misalkan jenisnya Gayo, ada Toraja, ada Mandailing, ada Gunung Halu, ada Puntang juga di Jawa Barat, dan di Bogor pun ada sebetulnya kopi-kopi yang di daerah Gunung Salak itu ya, kopi Cianjur juga banyak. Nah di Bogor kafe-kafe juga banyak berdiri Pak. Ya banyak sekali. Memang ada yang bertahan, ada yang juga kembali lagi ke konsep mungkin ya. Nah ya betul, ini buat apa? Mungkin saya ke depan akan usaha kopi ya, biar lebih tahu buat triknya sih. Saya dengar Pak juga mendalami usaha kopi ya. Saya bingung tadi, walaupun itu bentuknya kecil-kecilan ya, tapi penyemangat buat jualan Pak. Kalau kita sering jalan ya ke luar daerah seperti ke Aceh, memang kulturnya mereka senang kongko ya Pak. Kongko, iya betul. Disitulah mereka bahkan pagi-pagi ngobrolin keluarga, ngobrolin politik atau apapun di apa namanya? Di warung kopi, Makassar, Sulawesi, yang lain di Toraja atau di Aceh, di Medan, berkumpul. Ya. Itu yang mungkin membuat mereka industri ini menjadi tumbuh dan berkembang dan apa namanya cepat gitu kan. Namun di Bogor
di Bogor juga ada beberapa yang kafe yang bagus sekarang, banyak sekali kafe, dan mereka mengubah konsep lagi karena di Bogor ini mungkin orang yang ngopi tiba-tiba pagi-pagi sengaja untuk keluar rumah ngopi itu jarang ya sekarang ya. Mungkin mereka bawa keluarga sambil beristirahat, nah dibikinlah kafe alam gitu. Mungkin dikonsepkan dengan alam gitu. Banyak sekali yang dikonsepkan dengan alam. Nah ini apa, karena ini situasi kita tahu sama-sama tahu ya, karena masih pandemi ya sekarang ya. Tapi mohon maaf nih, kita sehat ya, nggak bermasker. Tapi sebentar lagi di Bogor ini ada 2 kopi yang terkenal. Kopi Liong, wah itu orang-orang semuanya tahu Kopi Liong. Itu lagi-lagi itu asis Tionghoa yang populer tadi. Kopi Liong dan Kopi Teko. Dua-duanya ini bersaing apa namanya, diminati banyak orang maksudnya ya. Diminati. Biasanya teman-teman dari yang kecilnya di Bogor tuh pasti kalau kesehariannya dia mencari kopi ya kopi Liong, kalau nggak ya kopi Teko. Atau di kafe, bukan di kafe, di warung-warung kopi itu pasti tersajinya kopi Liong saset, seduh. Ya standar kopi nikmat di Bogor itu Liong. Gitu. Terus kalau selama di Bogor, Pak Kanta ini mungkin pernah ya berkunjung di kafe-kafe. Tadi kan sudah dikatakan bahwa ada kafe alam ya. Biar berbaur, ajak kebersihan keluarga, anak di alam, melihat sawah, perkebunan dan lain-lain. Nah yang masih bertahan yang sampai saat ini banyak pengunjungnya, nama kafenya apa? Ini nggak apa-apa, bukan iklan ya. Kalau sebut aja nama, tidak masalah. Saya lupa ya nama kafenya, tapi ada di daerah mana ya? Puncak. Di Puncak ada itu kopi Dako atau apa lagi. Ya, dia di kebun memang, iya di kebun. Di kebun pinus atau apa gitu, dia punya kopinya di sana. Saya sendiri belum berkunjung Pak ini, karena pandemi ini nih. Karena baru-baru ini di daerah Puncak, terus kemudian ada juga di daerah Darmaga yang ke arah kampus IPB juga, dia kafe sawah itu, saya lupa nama kafenya. Dia terpencil, mungkin dia ingin menggiatkan ekonomi lokal gitu ya, di pinggir sungai, di tepi sawah, dibarengi dengan kuliner yang lain, makan siang. Tapi memang kafe itu ada kafe apa gitu ya. Sekaligus dia ada raftingnya mandi, bawa keluarga bisa. Ada wisata buat daerah Dermaga itu ada. Ini buat para netizen atau youtuber semuanya, atau bisa mengambil contoh ya usaha-usaha yang kekinian, karena harus dibarengi dengan konsep yang bagus ya, konsep yang matang ya, bagus dan baru ya, unik begitu ya. Karena kita ini ya di kota-kota besar kayak di Bogor ini kulturnya bukan untuk ya, berbeda lah seperti di Sulawesi atau di Aceh yang kultur kopinya itu kental. Kita belum terbentuk ya, belum terbentuk. Mungkin di segmen anak-anak muda itu ada, cuman terlebih hanya sekedar tempat menunggu, sudah itu bubar, enggak yang berhari-hari, yang kulturnya udah terbangun ya. Kalau ya di Aceh kan hampir keseharian ya, betul, hampir keseharian dari yang muda sampai yang tua nongkrong di tempat kopi ya, bukan kafe saja, warung-warung kopi banyak di sana, ataupun di Medan ya, di Makassar sama. Nah ini menarik sekali Pak Kanta, sudah hampir lebih dari 10 tahun ya kalau di Bogor ya, hampir 20 tahunan kurang lebih ya, kuliah di Bogor dan rumah di Bogor, dan alhamdulillah udah tahu banyak, waktunya yang mewakili saja, bukan orang bukan memberikan arti sebenarnya tentang Bogor, tapi ini kita hanya sharing saja informasi. Nama juga acara Sapa Rakyat, ya kita tanya aja rakyat Indonesia ini. Kebetulan Pak Kanta ini tinggal di Bogor. Baik, Pak Kanta udah lebih mendalam nih. Kira-kira ciri khas tadi kan disebutkan kopi Liong dan kopi Teko, mengenai produksinya itu benar di Bogor ataupun kemudian daya jualnya bagaimana, itu peminatnya sampai sekarang ya, Liong sama yang saya kopi Teko ya, kopi Teko. Kalau yang saya perhatikan, sepengetahuan saya, ya itu dua kopi yang sangat ikonik ya, orang luar itu pasti tahu kopi Liong, kopi Teko, dan memang diproduksi di Bogor ya. Tetapi biasanya itu jenis kopi racikan ya tadi. Kopi racik sebetulnya mungkin ini ya terdiri dari jenis kopi Arabica atau Robusta yang diracik atau di blend istilahnya.
Dan sempat saya interview ke pemilik di kopi Teko, itu mereka itu meracik dari kopi Lampung, kopi ada Acehnya juga, Gayo, mungkin ada juga kopi yang lainnya gitu dia racik. Yang membedakannya mungkin roastingan atau sangrainya itu ya. Itu yang bikin dia, dan komposisi berbagai macam itu kualitasnya ya. Ya mungkin mereka itu meraciknya itu ya, rasa racikannya itu yang beda gitu ya. Jadi, dan lakunya ya di Bogor sih laku banget ya. Pasti di tiap daerah punya warung kecil itu kayaknya wajib gitu. Ada kopi saset merek pabrik dan pasti ada kopi dia. Kopi saset lokal, kopi dia lokal gitu. Jadi ini kopi lokal yang diperhitungkan. Nah, kita udah ngomong kuliner. Bahkan Mandi sekalinya ada isu pabrik kopi Lyon. Oh iya. Katanya pabriknya tutup. Wah itu wali kotanya sampai turun tangan itu. Jadi pemerintah pun ikut turun tangan. Betul nggak ini katanya? Ternyata bukan, lagi renovasi ternyata. Isunya sampai segitunya. Isu biasa ya. Meresahkan pemerintahan Kota Bogor ya. Nah, kita udah bahas tadi kopi, kuliner. Ini ada wisata-wisata ya, mungkin ya. Apakah yang rame kan sering orang itu kalau mau libur pasti ke Bogor ya. Iya. Dari Jabodetabek ya, khususnya dari Jakarta, kemudian dari Tangerang, Bekasi pasti kalau libur ke Bogor ya. Karena lebih dekat rata-rata begitu. Ya, itu yang bikin suasana weekend jadi macet itu Pak Andi. Rata-rata sih itu mau ngapain ke Bogor sebenarnya? Saya bingung juga itu. Rata-rata pada ke puncak Pak Andi. Ke puncak ya. Memang mungkin rutinitas setiap hari di Jakarta yang udah crowded, butuh refreshing. Ya jarak yang paling dekat dari Jakarta ya mana lagi Pak, selain ke Bogor. Yang mencari suasana pegunungan alam, mereka puncak. Iya. Kalau dari puncak turun ke bawah kuliner kota. Dan punya kebun raya Bogor di sana. Nah, kebun raya Bogor di Istana Bogor. Nah, Istana Bogor. Nah, gimana melihat kebun raya Bogor saat ini? Kebun raya Bogor sejak sejak diperlebar pedestriannya ya, jalan kaki diperlebar, mobil dan lalu lintasnya dibuat satu jalur, itu semakin terlihat Rapi dan tertib ya. Tertib ya, betul tertib. Karena saya sering kali tiap weekend atau tiap minggu, Sabtu Minggu ngajak anak-anak lihat rusa. Oh ya, rusa. Biasanya lihat rusa di situ. Kita cukup parkir kendaraan di mana, kita jalan kaki. Karena banyak yang lari pagi keliling. Nah di situ biasanya pagi-pagi rusa itu kedinginan juga tuh keluar ya, rusa itu ke pinggir pagar ya. Iya, dia mencari makanan. Kalau kita sodorkan apapun, dan biasanya udah ada banyak yang jualan pakannya dia, wortel, kangkung, ya. Ibu-ibu yang suka jualan di situ. Kita tinggal beli. Nah, anak-anak kita biasanya suka senang tuh. Nah, ngasih makan itu, ngasih ikan rusa ya. Iya. Istana Bogor juga dekat ya di Bogor kan? Tuh, itu dekat dengan tempat tinggal Bapak Anda? Jauh ya, lumayan lah. Ya. Harus naik satu kali naik angkot dari situ. Ada 20 menit lah. Karena Istana Bogor ini satu komplek atau satu terintegrasi dengan ini ya, kebun raya. Hanya dia letak pintu gerbangnya itu di depan Balai Kota Bogor. Nah ini info terbaru juga nih Pak Andi nih. Katanya pusat pemerintahan di Kota Bogor akan pindah ke wilayah mana? Bogor Utara. Ke wilayah Bogor Utara, dekat rumah saya nih Pak Andi nih. Wah, mudah-mudahan harga tanah naik. ini bagi cowok tuh dengerin tuh. Canda ya, bercanda. Ini sudah ada blueprint atau site plan-nya dari Pemkot bahwa mungkin ya. Ini infonya benerin atau hoax ini? Ini isu yang beredar. Isu yang beredar ya. Valid kelihatannya valid. Jadi memang Kota Bogor itu kan sudah sangat padat ya, untuk menertibkan keindahan Kota Bogor, mungkin pusat pemerintahannya dipindahkan ke lahan yang lebih kosong. Nah kalau ya biar lebih nggak tegang ya. Siap. Ini luar biasa sore hari ini. Ini kopi Teko. Kopi Teko ya. Tapi ya rasanya sama lah. Kopi lu harusnya ada ini wujudnya kayak apa gitu ya. Saya ada di tas saya. Boleh saya ambil bentar ya?
Kopinya perlu saya. Boleh ya. Saya dari Pak Hanta juga ini. Kopinya ini. Dikit lagi ya kisahnya. Iya. Tunggu sebentar ya Pak Hanta. Sambil minum kopi Pak Hanta. Ini bukan bungkus karena bungkusnya sudah disimpan di tempat buang sampah. Ini nggak ada bungkusnya. Ini bubuk kopi Teko ya. Tapi kalau nggak ada bungkusnya, teman-teman netizen kurang bungkus. Nanti kita pesen lagi kopi Tekonya ya, banyak di toko online ya. Kalau yang belum tahu kopi Teko cari di toko online-nya. Ada lagi Pak Andi. Belum tahu ya? Belum. Kuliner roti unyil. Wah iya, ini roti Ini juga terkenal. Roti unyil. Biasanya buat oleh-oleh orang-orang teman-teman yang habis turun dari daerah ya, dari puncak turun ke bawah. Di situ di Tajur namanya, daerah Tajur. Di situ banyak juga tas kerajinan kulit, ya, kerajinan kulit. Biasanya tas mandi, tas kulit itu murah. Setelah tas itu kemudian mampir di roti unyil. Nah, roti unyil itu yang kenapa disebut unyil? Kecil atau gimana? Kecil. Waduh, ini rasanya biasanya nggak cukup satu, dari makan lagi terus tuh. Udah bisa seperti iya. Tapi harganya lumayan. Harganya ya bersaing lah. Bersaing lah ya. Oleh-oleh. Ya, sering disebutin juga roti unyil itu. Wah, kalau orang nih ke Jakarta kan ada roti buaya ya. Tapi bukan buaya, ini roti unyil. Tuh. Dan sekarang ini banyak juga karena di Bogor nih. Ada satu lagi, Talas Bogor. Oh iya. Talas Bogor ini Iya, betul. luar biasa nih. Ini kan khas banget dari Bogor gitu kan. Tapi dulu itu hanya sekedar jadi teman buat ngopi tuh, direbus. Oh, ada sejarah ya kan. Teman-teman milenial sekarang berubah lah itu menjadi bolu talas. Oh iya, yang warna ungu ya. Betul. Itu ubah. Di tempat saya ada yang jalan juga Tangerang itu. Iya. Jadi sekarang udah diubah menjadi panganan yang istimewa. Nah, itu udah mendunia ya? Oleh mendunia atau nasional nih? Nasional. Dari Indonesia. Nah, selain roti ini ada juga bolu talas. Ini panganannya, kopinya kopi Teko dan kopi Liong. Dan dibungkus dengan tas tajur itu ya? Betul. Tapi nggak tahu, saya tas tajur itu belum lihat ya. Tapi orang banyak dengar, saya dengar bahwa terkenal juga. Betul. Tas tajur itu dari kulit atau gimana? Saya belum tahu. Ya ini produk lokal yang kualitasnya tidak kalah lah ya sama merek-merek terkenal lah. Kadang-kadang teman-teman yang dari Jakarta juga pulangnya itu daripada kita harus beli tas branded atau apa untuk oleh-oleh, juga bisa beli dompet di situ, beli tas, beli sepatu, macam-macam lagi. Kalau saya sebutkan UMKM di sana itu usaha mikronya luar biasa kecil namanya ya. Hampir semuanya home industry dikelola oleh masyarakat, produksi langsung. Betul. Dan semuanya terkumpul di Kota Bogor sendiri. Luar biasa. Contoh mungkin saya dari Kabupaten Tangerang, kebetulan saya orang Kabupaten Tangerang, ahli dari Tangerang, mudah-mudahan bisa mencontoh kearifan lokal ya, kebiasaan orang Bogor kita bawa untuk kerajinan, kemudian dari makanan dan lain-lain. Iya, begitu Pak Kandang, ada manfaatnya ya. Nah, selain tadi makanan, kemudian tadi ada ada kerajinan tangan, ada kopi yang banyak namanya, kemudian yang bagus ada dua, bukan yang bagus ya, yang lebih dikenal oleh orang Bogor, Liong dan kopi Teko. Nah, kalau dari segi pendidikan di sana bagaimana? Untuk apa? Banyak perguruan tinggi di sana kan? Ya, gimana? Perguruan tinggi pendidikan di Kota Bogor itu dimulai dari ada berapa kampus sana? Kampus itu ada IPB negerinya ya. IPB dulu saya berkampus di Baranang Siang, sekarang IPB sudah beralih ke Darmaga karena itu tadi penataan kota yang kalau kita ada di Bogor itu di Kota Bogor di depan Tugu Kujang dulu itu IPB macet ya kayak gitu. Sekarang beralih fungsi menjadi mall, kemudian kampusnya beralih ke daerah Darmaga ya. Itu lebih representatif dan lebih luas karena fakultasnya banyak ya. Jadi IPB negerinya, kemudian swastanya itu ada juga Ibnu Khaldun di Jalan Baru ya. Ibnu Khaldun, kemudian Pakuan, Universitas Pakuan. Nah, Ibnu Khaldun, Pakuan, Juanda ya, Juanda.
mungkin itu ya yang besarnya ya, yang besar. Dan mungkin sekolah tinggi ada juga. Ada ya gitu. SMA negerinya pun banyak lumayan, dan SMA swastanya juga ada. Pondok pesantren juga banyak ya. Ada juga. Lalu tadi kampus-kampus ada yang besar ya, banyak mahasiswanya yang banyak berhasil, bahkan dari IPB ada yang jadi menteri ya, Pak Anton Triantono saya. Iya. Zamannya Pak Eranya Pak SBY, tapi tidak ngomong masalah politik dulu ya, itu ngomong nama presiden, mantan presiden. Nah, selain itu aktivitas yang tahu Pak Kanta ya, Pak Kanta kan kalau saya tahu bahwa KRL dari Bogor Jakarta itu sangat padat ya penumpangnya itu. Jadi ada yang bilang katanya kalau siang di Jakarta, kalau malam di Bogor tinggalnya begitu. Ya, nah, itu gimana tuh menurut Pak Kanta itu? Ya, memang Bogor ini cenderung menjadi kota tempat istirahat ya. Tempat istirahat, tempat tidur doang ya. Tempat tidur, dia beraktivitas kerjanya di Jakarta dan beraktivitas di Bogor. Ada banyak temen yang kenapa nggak pilih hunian di Jakarta aja sih? Udah biar keluarga di Bogor dan saya aja yang kerja di Jakarta, nggak apa-apa. Keluarga tinggal menetap dan bersekolah di Bogor karena menurut mereka nyaman gitu. Ya, lingkungannya nyaman, sejuk gitu. Kota hujan ya, sering Betul. hujan ya. Nah, itu hujannya ini paling nggak bisa terprediksi ya. Bisa cerah tapi sorenya hujan. Sudah biasa itu kalau di Bogor. Terus apalagi, dengan begitu mereka kerja di Jakarta, pulang ke rumah istirahat di Bogor, itu tidak mengganggu waktu ya, antara jarak Jakarta dan Bogor itu tidak terganggu bagi ya. Kalau naik KRL kan cuma lebih murah ya, berapa 40 menit betul. Kalau paling jarak terjauh KRL itu Bogor Jakarta hanya 4.000-5.000 ya. Ya nggak salah ya, 4.000-5.000 ya, jadi wajar lah mau tinggal di Bogor ya. Dan sekarang kereta kan nggak kayak dulu Pak Andi. Kalau dulu itu kita di Bogor menuju Jakarta itu sudah keretanya tidak ber-AC, sudah penjual dan penumpangnya Terahu gitu ya. penjual, penumpang, segala macam itu menjadi satu. Kadang-kadang kan kita berdiri pun enggak Bagian enggak kaki di belah mana, ini tangan di sebelah mana. Itu pernah dirasakan Pak Kanto waktu dulu, pernah dari zaman itu lokomotif atau pernah zaman dulu, pernah naik juga di atap gerbong juga sering karena tidak dapat di bawah juga ada ya. Kita pergi orang tuh karena ingin pulang ya ke Bogor ya, dari Jakarta ingin pulang ke Bogor, nunggu kereta kosong sampai kapan kan nggak mungkin. Akhirnya ya dimanapun ya jadi lah. Tapi kalau sekarang zaman dulu ya, sekarang beda, nyaman, ada KRL ya, udah AC ya, udah tertib, rapi tempatnya, stasiunnya juga ada keamanannya juga. Betul. Sekarang sudah tertata dengan baik. Kalau sepengalaman Pak Kanta, saya dengar dulu pernah kerja di Jakarta dan sekarang masih Jakarta Pak Kanta. Nah, dari transportasi KRL, mobil, bus ya, ataupun taksi, atau yang sering sebenarnya yang sering diminati itu pasti kereta ya, KRL ya. KRL, ekonomis dia. Kalau naik bus ada beberapa masyarakat yang ikut ya Jakarta. Naik bus itu biasanya di Terminal Baranang Siang ya Pak. Terminal Baranang Siang yang menuju ke arah Lebak Bulus juga ada. Ya. Sekali Kampung Rambutan. Itu Kampung Rambutan. Serbo ya, betul. Dan sekarang perumahan elit di Bogor juga sudah ada feeder busnya. Feeder bus ya. Apalagi sekarang nanti akan ada LRT tuh yang ke Sentul. Ini daerah investasi dari dulu sampai sekarang, dari zaman Belanda ya, investasi di Bogor sampai sekarang terus luar biasa. Nah ini kalau ngomong-ngomong tadi mengenai masyarakat Bogor banyak aktivitas di Jakarta, bagaimana kondisi properti di sana, kenaikan harganya yang Pak Kanta tahu lah? Ya dulu mungkin kalau banyak apartemen saya lihat di media banyak apartemen berdiri. Sampai stasiun katanya ada apartemen juga. Ya rencananya akan berdiri apartemen tapi belum jadi, kelihatannya masih dalam tahap pemasaran itu apartemen. Ya. Memang properti di Bogor ini sekarang ini demand atau kebutuhan hunian ini sangat tinggi sekali. Ya. Bahkan di Bogor itu ada berapa? 5 kecamatan nanti, ada 5 kecamatan. Apa aja itu? Bogor Tengah itu udah pasti tengah kota ya, padat dan nggak akan ada perumahan Pak Andin. Bogor Tengah, Bogor Timur,
Bogor Utara saya tempat tinggal, Bogor Selatan. Nah, Bogor Selatan ini daerah properti juga, Bogor Utara daerah properti, dan Tanah Sareal. Terakhir Tanah Sareal itu ada perumahan Taman Yasmin dan banyak sekali perumahan besar. Di Bogor Selatan juga ada Jungle Land, Bakri di sana bangun. Jangan lagi yang untuk Jungle Land, ada Hotel Aston, dan sekarang udah sangat penuh sekali. Nah, mungkin akan ke Bogor Utara. Makanya tadi saya bilang rencana pemindahan pusat pemerintahan di Bogor Utara itu memang seiring dengan investasi juga akan ada di sana. Sekarang malah ada Sumarekon. Sumarekon ya, betul. Sekarang Sumarekon sudah membangun di sana dan kelihatannya yang masih hijau itu wilayah daerah Bogor Utara. Baik, Pak Kanta, saya kira ini udah banyak banget nih dikupas di kita di sini. Buat para YouTuber semuanya, subscriber. Nah, ini penting. Tadi saya minta masukan atau kata-kata manfaat dari Pak Kanta. Pesan dari rakyat untuk rakyat. Waduh, apa ya ini? Dari orang Bogor nih, gimana? Cintailah produk wilayah Anda. Kopi lokal. Nah ini, oke, terima kasih. Mungkin ini acara perdana kali ini saya berbahagia sekali kedatangan tamu istimewa, beliau senior, guru saya, sahabat saya, teman saya. Ini Pak Sukanta. Ini tinggal di Bogor, banyak bercerita tentang Bogor, dari mulai makanannya, kemudian kerajinan tangannya, kemudian kopinya, dan ada kampus besar di sana, IPB dan lain-lain, dan begitu aktivitas masyarakatnya, dan kebanyakan banyak yang bekerja di Jakarta. Buat para penonton, pemirsa semua, jangan lupa ya, nanti like, subscribe ya acara ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan kita undang lagi tamu-tamu berikutnya, semuanya spesial semua, karena ini acara Sapa Rakyat yang diundang dari semua kalangan profesi, mulai dari masyarakat biasa sampai yang luar biasa, semuanya spesial tamunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.